Shalom, saudara, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara terus setia belajar firman Tuhan. Percayalah, ketika kita belajar firman Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Karena kita ini adalah murid Kristus. Ya, sesuai dengan amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid. Terlebih dahulu kita juga harus menjadikan diri kita murid Kristus. Nah, secara bersamaan simultan kita juga mengajak orang untuk menjadi murid Kristus. Murid Kristus adalah orang Kristen dewasa. Ya, hanya orang Kristen dewasa yang nanti akan memerintah bersama dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan video saya ini, firman Tuhan melalui video saya, saudara silakan subscribe. Ya, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Ya. Dan jangan lupa saudara bisa berikan komen atau kalau saudara suka, saudara diberkati, like, ya. Kemudian share kepada siapapun yang saudara pikir bisa diberkati melalui firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu, saudara. Ya. Karena ayatnya sama, yaitu Wahyu 21 ayat 27. Ya, kalau minggu lalu itu judulnya orang biasa. Kali ini judulnya unwashed atau belum bersih atau tidak bersih. Unwashed, ya, belum dibersihkan atau belum dicuci. Wahyu pasal 21 ayat 27 dikatakan gini, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, jadi kalau saya ulang sekali lagi, ya saya ingin tegaskan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, dalam siapa? Dalam kota Yerusalem baru. Ya, ibu kota kerajaan Allah nanti itu disebut Yerusalem baru. Ya. Nah, kita tahu kan kerajaan Israel itu ibu kotanya Yerusalem. Nah, nanti di kerajaan Allah yang akan datang di langit baru, bumi baru, nama ibu kotanya juga Yerusalem baru. Ya, kalau suruh baca di situ konteksnya Wahyu 21 ayat 9 dan selanjutnya sampai ayat 27 ini, itu Yerusalem baru. Ya. Ya, itu ada di langit baru dan bumi baru, yaitu kerajaan Allah. Dikatakan tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang najis, kemudian dikatakan, ya, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya, kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kitab kehidupan anak domba, ya, bukan hanya kitab kehidupan, tetapi kitab kehidupan anak domba. Ini orang-orang khusus, orang-orang spesial. Ya. Nah, siapa itu? Minggu lalu saya sudah menjelaskan, ya, arti kata najis. Itu ada dua. Ya. Yang minggu lalu saya singgung sedikit, itu artinya common atau umum atau biasa. Ya. Common itu bahasa Inggris, ya, sinonim dengan ordinary, average, medium, atau mediocre, mediokritas. Ya. Jadi rata-rata. Ya, lawannya excellent, extraordinary, dan atau superior. Nah, kalau saudara ingin mengetahui pengertian yang pertama dan juga implikasi dan aplikasinya, saudara bisa menyaksikan video yang minggu lalu. Nah, sekarang saudara sekalian, yang kedua arti kata najis itu dari bahasa Yunani koinos, ya, selain common, yang kedua artinya itu profane. Profane itu duniawi atau kotor, ya, atau tidak suci. Profane. Dirty, ya, kita tahu ya, dirty itu biasanya perlu dicuci, kotor, ya, karena kotor perlu dicuci. Unclean, nah sama unclean, ya, itu artinya tidak bersih. Unclean, clean itu kan bersih, ya, makanya ada sabun mereknya, ya, itu so clean, ya, so clean, so bersih, begitu bersih, ya. Kemudian kata koinos juga artinya unwashed. Nah, ini menarik kata ini, ya, unwashed artinya belum dicuci atau tidak dicuci, ya, atau defile itu kotor atau bernoda, ya. Kata koinos juga artinya unholy ini tidak suci, ya. Itu pengertian yang kedua, saudara sekalian. Jadi orang yang tidak bersih, orang yang masih duniawi, orang yang tidak dicuci, yang kotor, najis, itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga dan namanya tidak akan ada di dalam kitab kehidupan domba, kitab kehidupan anak domba. Ya, namanya nggak ada. Kalau namanya nggak ada, berarti tidak akan bisa ikut memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik saudara sekalian, kata yang tadi, ya, koinos itu unclean atau unwashed, ini punya pengertian yang luar biasa, ya. Saya teringat dengan kisah Yesus membasuh kaki muridnya di dalam, kalau kita baca di Yohanes pasal 13. Nah, di Yohanes 13 itu, saudara sekalian, ada kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya, sebelum hari Paskah di mana Yesus nanti mati dan bangkit, saudara sekalian. Itu menarik. Ya, nanti saudara bisa baca perikop ini, ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang menarik adalah ketika dia mulai, ada yang mengatakan Yesus mulai membasuh kaki itu mulai dari Petrus. Ya, ada yang mengatakan mulainya dari Yudas. Ya, kita nggak bisa memastikan yang mulai dari Yudas atau dari Petrus. Tapi kemungkinan dari Petrus, sebab apa? Ini kalimat Petrus mengatakan begini, ya. Lalu ayat 4 dulu, ya, kita baca. Lalu bangunlah Yesus, ya, dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Nah, kemudian ia menuang air ke dalam sebuah basi dan, perhatikan, mulai membasuh kaki murid-muridnya. Nah, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekatnya dengan kain dan yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Jadi kalau kita baca di sini, apakah dia mulai dari Yudas baru sampai kepada Petrus, atau, ya, karena dikatakan ayat 5 itu, ya, mulai membasuh, ya, mulai membasuh
Kalau kita baca di dalam ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh. Maka sampailah ayat 6-nya, sampailah ia kepada Simon Petrus. Nah, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ini kayak ada penolakan saudara sekalian. Sungkan begitu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi Yesus menjelaskan, engkau belum mengerti, nanti engkau akan mengerti. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian dalamku. Nah, ini menarik. Artinya tidak akan mendapat dalam persekutuan dengan Yesus kalau tidak dibasuh kakinya. Ya. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Nah, ini saudara kurang ajar juga ya. Ketika mau dibasuh kakinya, kemudian Yesus berkata, kamu tidak akan mendapat bagian dalam aku. Artinya tidak akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, tidak akan menjadi bagian dalam persekutuan dengan aku. Petrus bilang, jangan kakinya dong, semuanya dong. Nah, kata Yesus padanya ayat 10, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya. Jadi Petrus berdialog dengan Yesus, ya, karena Yesus itu gurunya, guru mereka, sedangkan mereka itu murid. Biasanya yang membasuh kaki itu adalah murid kepada gurunya. Ini kebalikan saudara sekalian. Ya. Makanya ketika ada dialog seperti itu, murid-murid yang lain nggak ada penolakan, karena sudah dijelaskan. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita baca, ya, maksud dari membasuh kaki itu sebenarnya itu adalah melambangkan kelahiran kembali atau kelahiran baru. Ya. Jadi ketika orang dibersihkan, itu sebenarnya melambangkan kelahiran baru. Ya. Kalau kita baca di Yohanes pasal yang ketiga, ya, Yohanes yang pasal 3, itu tentang kelahiran baru. Yesus menjelaskan begini, ya, saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 3, ya. Yohanes pasal 3 dikatakan begini, ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga dan kelima. Nanti saudara bisa baca seluruh perikop ini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, ayat 5 menjelaskan begini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, jadi itu dilahirkan kembali, itu sama dengan dilahirkan dari air dan roh, tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau dia tidak dibersihkan, tidak dibasuh, masih kotor, masih unwashed, unclean, masih dirty, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara mungkin bertanya, kan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus atau mengangkat dosa-dosa kita. Betul. Seperti dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihat anak domba Allah yang mengangkut atau mengangkat atau menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Betul, hukuman dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Ya. Udah selesai, final. Tidak ada lagi tambahan atau tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Ya, hukuman dosa ya sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi kodrat dosa dalam diri kita itu masih ada. Itulah tugas kita untuk membersihkannya, saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini. Ya. Nah, yang menarik, pembasuhan kaki yang tadi kita baca, ya, yang diperagakan oleh Tuhan Yesus, itu lambang pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi pengorbanannya di kayu salib itu sudah selesai untuk dosa kita. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita semua, saudara dan saya, akan masuk ke neraka jahanam, akan langsung meluncur masuk neraka. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib, kita punya kesempatan potensi untuk apa? Ikut memerintah bersama dengan Kristus. Nah, untuk itulah kita harus bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus mau dibersihkan dari kodrat dosa kita, saudara sekalian. Dan itu tugas kita. Bagaimana kita bisa mengalami perubahan dari kodrat manusia yang berdosa, yang cenderung untuk berbuat dosa, menjadi manusia yang hidup tanpa dosa. Seperti Yesus. Yesus pernah berkata di Yohanes 8 ayat 46, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Nggak ada. Apakah Yesus bisa berbuat dosa sebagai manusia? Dalam segala hal disamakan dengan kita, dengan manusia. Ya, dia bisa punya kelemahan. Ya. Ibrani 2 ayat 17, dalam segala hal disamakan dengan kita. Artinya sama. Punya tubuh fisik. Ya. Dia juga bergumul dengan rapat tangis. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9, saudara sekalian. Tetapi dia berjuang bagaimana bisa berkenan kepada Allah Bapanya. Ya. Nah, kita juga demikian. Kita yang percaya kepadanya, menjadi pengikutnya, kita harus mengikuti jejak Yesus. Yaitu berjuang bagaimana hidup tanpa dosa. Nah, ini adalah kehendak Allah. Ya. Allah menghendaki kita hidup bersih. Menghendaki kita hidup suci. Ya, hidup tidak bernoda, tidak bercacat, tidak bercela. Itu ayatnya banyak, saudara sekalian. 1 Petrus 1 ayat 16, itu Petrus mengutip Imamat 11 ayat 44 sampai 45, Imamat 19 ayat 2. Itu kutipannya apa? Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi kita yang percaya Yesus, ya, kita yang umat perjanjian baru, itu dituntut untuk hidup kudus. Standarnya standar Allah. Nggak boleh hidup tanpa kekudusan. Karena jelas orang yang hidup tanpa kekudusan tidak akan melihat Allah. Ya. Ini jelas terus, ini harus menjadi perjuangan kita. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 4, itu dengan jelas dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi kudus dan tak bercacat atau tidak bernoda. Itu yang dikatakan tadi kitab Wahyu yang akan tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kita yang harus menyelesaikan kodrat dosa ini. Kalau hukuman dosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Itulah menjadi Kristen itu bukan suatu yang mudah. Itu butuh perjuangan, ya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bahkan Rasul Paulus dia berkata dalam suratnya kepada surat pastoralnya kepada Timotius, ya ini anak rohaninya, dia berkata begini, Timotius masih muda waktu itu, tapi dia sebagai pemimpin. Di 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan perhatikan, dalam kesucianmu. Jadi orang Kristen dituntut menjadi teladan dalam kesucian. Kalau orang Kristen masih bohong, masih berzina, masih berjudi, masih selingkuh, masih korupsi, nggak ada bedanya dengan kebanyakan orang, saudara sekalian. Bagaimana bisa menjadi teladan? Nggak bisa, saudara sekalian. Jadi, respon kita terhadap penebusan Kristus, yaitu kita mesti serius, saudara sekalian, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Banyak kita disesatkan dengan pengajaran bahwa kalau kita percaya Yesus, apapun kelakuan kita pasti mati masuk surga. Ini sangat berbahaya. Saya beritahu saudara sekalian, kalau saudara punya keyakinan seperti ini, sudah percaya Yesus di dalam pikiran, yakin, tetapi masih hidup dalam dosa, dan yakin mati masuk surga, celaka saudara sekalian. Ya, ini ajaran yang sangat berbahaya, yang menyebabkan orang nanti di ujung maut dia akan ketakutan. Sebab apa? Bagaimana dia bisa menghadap Allah yang maha suci, Yesus yang tanpa dosa, yang menjadi junjungannya, mau bertemu. Dia tidak akan tahan berdiri di hadapan anak Allah, ya, di hadapan Yesus. Itulah sebabnya Petrus ya mengatakan begini. Ini menarik saudara sekalian. Bagi kita umat perjanjian baru, sebagai respon kita yang percaya Yesus, yang menerima penebusannya, kita harus hidup bersih, kita harus dikuduskan. Ya. Pengudusan itu saudara sekalian punya 3 dimensi. Ya, masa lalu di mana Yesus sudah mati di kayu salib, sudah final. Kemudian masa sekarang kita diproses. Firman Tuhan itu menguduskan kita sampai nanti di kekekalan, ya, kita akan dikuduskan sempurna. Ya. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14 dikatakan begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, jadi di akhir zaman nanti ada ya kiamat di mana langit dan bumi akan hancur jadi bubur, jadi lautan api. Ya. Dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, kalau sudah perhatian di situ ada kata betapa. Suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kan berarti kualitas yang diharapkan itu tinggi. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, jadi itu kita yang menantikan kedatangan hari Allah, itu kedatangan Yesus kedua. Ya, pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, jadi langit dan bumi yang sekarang ini akan hancur, saudara sekalian. Itulah sebabnya Tuhan sudah menyediakan, Allah sudah menyediakan langit baru dan bumi baru, di mana ibu kotanya Yerusalem baru. Dan kita yang hidup ya, kudus, kita akan tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba, di mana kita bisa memerintah bersama dengan Kristus. Ya, udah mulai paham saudara sekalian. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, nah perhatikan ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, jadi fokus kita tuh menantikan kedatangan Tuhan Yesus, menantikan langit baru dan bumi yang baru, menantikan untuk bertemu dengan Tuhan, menantikan hari kita tiba, karena semua orang pasti pada suatu kali akan mati. Itulah kiamat kita secara individu. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Allah. Jadi kita yang harus berusaha hidup tidak bercacat, tidak bercela. Karena orang yang masih najis, masih bernoda, ya, bercacat, celah, apalagi hidup dalam dosa, tidak akan masuk dalam kota Yerusalem baru, atau namanya tidak akan tercatat atau tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini sejalan dengan ajaran Yesus. Ya, ketika Yesus ditanya di Lukas pasal 13 ayat 23, Tuhan, sedikit saja orang yang diselamatkan? Yesus tidak menjawab sedikit. Dia menjawab, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak atau sempit itu. Banyak orang berusaha, tetapi tidak akan masuk, tidak dapat masuk. Kalau hanya sekedar berusaha, tanpa perjuangan, komitmen yang tinggi, ya tidak akan masuk, saudara sekalian. Itulah sebabnya kekristenan bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang sulit, jalan Via Dolorosa, seperti yang saya jelaskan beberapa minggu lalu, sehubungan dengan hari Jumat Agung dan Paskah. Jalan yang sulit. Jadi kalau dikesankan kekristenan itu jalan mudah, jalan tol masuk surga, kemudian hidup kita senang di bumi, hidup dengan bergelimbangan dosa, tapi yakin nanti masuk surga. Ini ajaran yang sangat berbahaya, saudara sekalian, ya, yang harus kita waspadai. Jadi saudara sekalian, respon kita terhadap penebusan Kristus, kita jangan hidup najis. Kita harus berjuang, berusaha, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Karena hanya orang yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya, mari kita berjuang, saudara sekalian, untuk hidup berkenan di hadapannya, supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita diterima di kemah abadinya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus